Ketika saya mula-mula mendengar tentang Kristus An Sang Hong, saya sangat terkejut. Ia perkara paling menakjubkan yang pernah saya pelajari. Saya tidak tahu saya akan belajar bahwa Kristus telah datang sekali lagi semasa hidup saya. Sebelum menerima kebenaran, saya menghadiri gereja pembaptisan selama lebih daripada 20 tahun bersama dengan keluarga saya. Ibadah hari Ahad ialah tradisi yang semua orang tahu. Jadi saya pergi ke gereja pada setiap hari Ahad dan percaya bahwa saya orang Kristen yang setia. Semasa saya membesar dengan iman Kristen, saya diajar bahwa Yesus akan membimbing saya ke jalan benar jika saya percaya kepadanya. Jadi saya hanya tahu, jika percaya akan diselamatkan. Namun, sekarang saya menyadari bahwa kepercayaan ini berbeza sedikit dengan ajaran Alkitab. Ketika saya mula-mula mendengar tentang Kristus An Sang Hong, saya sangat terkejut. Ia perkara paling menakjubkan yang pernah saya pelajari. Saya tidak tahu saya akan belajar bahwa Kristus telah datang sekali lagi semasa hidup saya. Saya telah di gereja selama lebih daripada 20 tahun dan sering mendengar tentang Kristus yang datang kali kedua. Namun saya tidak pernah membayangkan dia sudah datang. Jadi, saya segera mahu tahu semua ajaran dan ramalan Alkitab mengenai Kristus yang datang kali kedua. Ia susah untuk menerima Kristus An Sang Hong. Mula-mula saya berpikir, adakah Kristus An Sang Hong ialah betul-betul Kristus? Pada awalnya, saya tidak segera percaya kepada Kristus An Sang Hong dengan 100%. Tetapi saya tidak dapat menafikan dia, karena semua yang saya pelajari ada dalam Alkitab. Jadi saya memutuskan untuk terus belajar. Apabila saya belajar tentang Tuhan yang datang dari timur, barulah saya betul-betul percaya kepada Kristus An Sang Hong ialah Tuhan yang datang sebagai manusia. Pulau Patmos, tempat Yohanes menerima wahyu daripada Yesus, mempunyai garis lintang yang sama dengan Incheon, Korea Selatan. Bagaimanakah mungkin Kristus An Sang Hong datang tepat ke timur 1.000 tahun kemudian sebagaimana yang dikatakan Alkitab? Hanya apabila kita mempelajari Alkitab, kita dapat mencari jawaban kepada soalan itu dan dapat mempunyai iman yang betul. Saya sadar bahwa semua ini menunjukkan bagaimana Tuhan melaksanakan rancangan keselamatannya pada waktunya. Sebaik sahaja saya belajar tentang Kristus An Sang Hong, seluruh dunia dan pandangan saya berubah. Bagi mereka yang sukar mempercayai Kristus An Sang Hong, sila hubungi kami tanpa berlengah-lengah. Kenal pasti bahagian mana yang membuatkan Anda berasa ragu-ragu. Sebaik sahaja Anda menjumpai sumber keraguan, sila datang ke Persatuan Misi Dunia Gereja Tuhan dan menerima jawabannya melalui pembelajaran Alkitab. Soalan dan keraguan adalah perkara biasa, tetapi perkara yang paling penting ialah cara untuk menanganinya. Ini hanya dapat dilakukan melalui pembelajaran Alkitab. Saya juga mempunyai banyak soalan dan keraguan. Apabila saya bertanya soalan-soalan itu kepada Gereja Tuhan, mereka selalu menunjukkan kepada saya jawaban melalui Alkitab. Sama seperti saya, kalau Anda belajar ramalan Alkitab, kerisauan dan keraguan Anda akan hilang, karena semua jawabannya ada dalam Alkitab. Sejak saya mula menghadiri gereja Tuhan, perubahan terbesar dalam hidup saya pastilah watak saya. Melalui pembelajaran Alkitab yang tidak saya lakukan di gereja saya sebelumnya, saya dapat merasakan diri saya berubah serta-merta. Saya cepat marah dan tidak sabar, terutamanya dengan orang yang tidak sesuai dengan saya. Saya tidak dapat berkomunikasi dengan berkesan dan biasanya menahan diri. Tetapi semua ini berubah apabila saya menghadiri gereja Tuhan, karena mereka melayani saya seperti keluarga. Saya belajar cara bertimbang rasa terhadap orang lain, bekerja bersama, bukannya hanya melakukan apa yang saya mahukan. Dan saya mula membina hubungan yang mendalam dan bermakna dengan orang yang lain. Ia dapat saya bertumbuh, dan hubungan itu berterusan bertahun-tahun sehingga hari ini. Selain itu, saya rapat dengan ramai orang yang menjadi mentor, yang membantu saya apabila saya menghadapi situasi yang sukar. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Elohim kerana membimbing saya ke gereja Tuhan.